Jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Tidak satupun musuh yang dibiarkan, apalagi melakukan upaya-upaya berupa ancaman dan gangguan terhadap cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Letak kewenangan ini menjadi ranahnya Pangdam selaku yang lebih tahu situasi di wilayah atau di daerahnya ini. Gitu. Jadi tolong masalah hubungan itu bahwa tadi disampaikan tidak ada, bahwa semua apa yang dilakukan Pangdam pasti sudah diketahui oleh Panglima. Artinya Pangdam pasti melaporkan kepada Panglima. Panglima akan mendukung ketika itu berdasarkan pertimbangan oleh Panglima Kodam. Ingin sampaikan bahwa kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, dan kita sama-sama mendoakan Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bukannya fokus urus militer tapi malah lebih sering ngurusin ormas. Pengamat mengatakan bahwa Hadi Cahyanto lebih layak dicopot dari Panglima TNI. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto didesak untuk dicopot dari jabatannya. Sebab desakan pencopotan karena dinilai tidak fokus pada kemiliteran, menyusul adanya dua peristiwa tragis yang menimpa TNI. Dua peristiwa itu antara lain adalah tenggelamnya KRI Nanggala 402, juga gugurnya Kepala BIN daerah Papua akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata saat melintasi distrik Buga, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam pengamatan politisi PAN Ahmad Yohan, Panglima TNI lebih sering mengurusi organisasi massa daripada profesionalitas dalam bidang kemiliteran hingga berujung jatuhnya korban dari instansi TNI. Panglima TNI yang lebih sering mengurusi ormas ketimbang fokus ke profesional militer. Penertiban ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu, kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction untuk apa dipertahankan? Mundur saja kalau begitu. Panglima TNI layak dicopot, Deddy Kurniasyah mengatakan dia seharusnya paling bertanggung jawab. Pihak yang paling bertanggung jawab terkait dengan insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402 Rabu 21 April lalu adalah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Hal itu diungkapkan Direktur Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL pada Selasa 27 April. Menurut Deddy, dia tidak sependapat jika muncul dorongan Menhan Prabowo dicopot imbas tenggelamnya kapal selam yang memakan 53 korban jiwa itu. Penjagaan alutsista dalam pandangan Deddy sepenuhnya menjadi tanggung jawab militer. Jika ada dorongan mencopot orang paling bertanggung jawab, dia adalah Panglima TNI dan bukan Menhan Prabowo. Penjagaan kelayakan alutsista semestinya tanggung jawab militer. Menteri dalam hal ini hanya membuat kebijakan serta mengalokasikan anggaran. Kata Deddy, jika masalah pengadaan alutsista adalah keterbatasan anggaran, maka sebaiknya Menhan tanpa ada yang mendorong sudah mundur terlebih dahulu.
Meski demikian, jika dalam konteks peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402, maka Panglima TNI Marsikal Hadi yang paling cocok adalah sosok paling bertanggung jawab. Tetapi memahami musibah ini, Panglima TNI seharusnya paling bertanggung jawab. KRI Nanggala merupakan kapal yang berusia 42 tahun. Idealnya kapal selam tersebut menjalani proses pemeliharaan tiap 6 tahun sekali. Sedangkan KRI Nanggala terakhir menjalani pemeliharaan pada tahun 2012 silam. Desakan pencopotan Panglima TNI ini juga karena dinilai tidak fokus pada kemiliteran, menyusul adanya dua peristiwa tragis yang menimpa TNI. Dua peristiwa tragis itu antara lain tenggelamnya KRI Nanggala 402 dan juga gugurnya Kepala BIN Papua akibat ditembak KKB saat melintasi distrik Buga, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam pengamatan politisi PAN Ahmad Yohan, Panglima TNI lebih sering mengurusi organisasi massa ketimbang profesional dalam bidang kemiliteran hingga berujung jatuhnya korban dari instansi TNI. Menhan Prabowo dan Panglima TNI didesak untuk mundur. Insiden tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 yang menewaskan 53 awak menjadi momentum bagi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto untuk mundur. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI fraksi PAN Ahmad Yohan. Kedua sosok tersebut sudah tidak tepat memimpin institusi pertahanan RI. Kalau ada faktor human error, soal manajemen teknis dan soal infrastruktur kemiliteran yang tidak layak, dua orang ini paling bertanggung jawab. Mundur saja kalau tidak mampu untuk mengurusnya. Belajar malu dong seperti orang Jepang, kata Ahmad Yohan dalam keterangan tertulisnya pada hari Senin 26 April. Yohan pun menjelaskan KRI Nanggala 402 merupakan kapal tua buatan Jerman tahun 1997 dan dikirim ke Indonesia tahun 1981. Dengan kata lain, usia Nanggala 402 sudah berusia 44 tahun. Usia 44 tahun untuk ukuran manusia performa sudah turun. Meskipun diawetkan berkali-kali, sudah didocking ulang kali, namanya barang tua, tetap saja tidak awas. Tegas Yohan. Fakta alutsista tanah air yang banyak berusia tua ini juga tidak sejalan dengan semangat sebagai poros maritim dunia yang digaungkan oleh pemerintah. Jika cita-cita tersebut benar-benar diwujudkan, katanya harus didukung dengan alutsista mumpuni dan berusia remaja. Selain itu, ia juga menyinggung kinerja Menhan Prabowo yang belakangan justru fokusnya bergeser. Alih-alih memperkuat alutsista pertahanan negara, Ketua Umum Partai Gerindra itu justru sibuk mengurusi lumbung pangan. Mestinya urus sistem dan infrastruktur pertahanan nasional, malah urus food estate. Ini kan tidak make sense sama Prabowo. Ia juga lebih sibuk rekrut 100 bodyguard untuk keamanan dirinya yang tidak ada korelasinya dengan tupoksi. Begitu kritiknya. Pun demikian dengan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, ia menilai selama ini Panglima lebih sibuk mengurusi ormas dibandingkan dengan fokus ke profesional kemiliteran. Penertiban ormas itu tugas Polri. Terkecuali Polri tidak mampu, kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction, untuk apa dipertahankan? Mundur saja kalau begitu.